ahwajahullahu ilal khalqi, maka Allah akan menjadikannya butuh kepada makhluk. Wa man istaghna billah, dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, ahwajallahu ilaihil khalqu, maka Allah akan menjadikan makhluk butuh kepadanya. Sinten tiyang sing gak cukup ngerasa gak cukup nang Gusti Allah, tidak merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan menjadikannya dia butuh kepada makhluk. Kan ada orang-orang itu yang merasa bahwa dengan dia berdoa, dengan dia beribadah, dengan dia melakukan amal kebajikan, ketaatan kepada Allah, dia merasa apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seberapa dan tidak sesuai dengan standar keinginannya. Coro oleh niku nggih oleh, tapi dhek ngrasakno niku koyok gak cukup. Apa yang dia punya keinginan koyoke Gusti Allah niku maringi mboten koyok keinginane, gak koyok harapannya. Sehingga orang-orang semacam ini masih punya keraguan kepada Allah, masih punya ketidakserkan kepada Allah, bahwa dalam tuntutan kehidupan kita ini mengaku beriman kepada Allah. Tuntutan keimanan itu adalah sebuah kepastian kepercayaan kepada Allah, gak oleh ragu-ragu. Ada musyakki, tidak adanya keraguan, apalagi sakwa, sangka yang tidak pas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang beriman itu selalu yakin kepada Allah dan selalu puas kepada Allah. Apapun yang dia peroleh dari Allah selalu menjadi gembira hatinya dan puas hatinya, karena mereka sangat tahu betul bahwa pemberian yang bersumber dari Allah tidak sekedar dia melihatnya ukuran standar dan atau jumlah keinginan yang sesuai dengannya, tapi dari mana pemberian itu dia mendapatkan. Sampean dikai pulpen karo konco sampean, dikai pulpen karo Pak Presiden, senajan nilainya podo, ngoten niku kira-kira jenengan ngergani sami napa mboten? Podo-podo pulpene, rega 5.000 dikai konco ya merke podo. Karo dikai presiden, kira-kira sami napa mboten nilai kehormatannya? Sama ndak? Padahal regane sama, padahal nuwun sewu merke ya padha, ya persis ngono kuwi. Tapi yang satu dikasih teman, yang satu dikasih presiden, itu berbeda nilainya. Lebih berharga mana? Dikasih presiden apa yang teman? Presiden. Berarti bukan pemberiannya yang memberi, yang dinilai, tapi yang memberi siapa. Bukan dia mendapatkan apa, tapi dia mendapatkan sesuatu itu dari siapa. Nah, paham nggih? Sampean kalau umpamanya bisa dan mampu menghadirkan penghargaan semacam ini, penilaian semacam ini kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada bedanya pemberian yang sedikit maupun banyak. Tuntutannya begitu. Betapapun kita belum bisa melakukannya. Dikei sak piro ae, karo dikei mung sepiro, itu sebetulnya tidak ada bedanya, sama saja. Wong kita tidak melihat pemberian kok, yang kita lihat adalah siapa yang memberi. Nggih. Sampean suatu saat duwe kekasih, terus mari ngono sampean dikei sapu tangan, regane piro sih sapu tangan? Nek saiki lak wis tisu, biyen ya sapu tangan. Katakan harganya 5.000. Tapi wong iki sapu tangan teko kekasih kok. Ya nandi-nandi digawa, digelesak. Disak ira tahu sepi teko sapu tangan. Baru bolak-balik ku njukuk sapu tangan digelap ae, digelap. Ditakoni karo kancane, "Le, wong sampean iki lho gak keringetan kok bolak-balik ngelapi raine karo sapu tangan." Kon gak ngerti ceritane. Wong iki sapu tangan riwayat anggitmu. Ngono. Halo, sapu tangan apa? Riwayat. Berarti ya gak nunggu nek sampean iki keluar keringat, ya ndak, beda. Iku sapu tangan apa? Iki sapu tangan Khadijah. Engko iso? Iya, soale sapu tangan niki sing ngekei Khadijah kekasihku, ngono ki. Dadi asline niku ya duduk sapu tangane, sapu tangan. Sing bolak-balik niku diombah hambuh ngono. Ya asline ya ndelok Khadijah iku. Nih, sampean paham ngoten niku. Jadi bukan
barangnya, tapi siapa yang memberi. Sampai nate nanggone warung hot plate, rumah makan hot plate, pernah nggak? Saya awal-awal ke sana itu pandangan saya tertuju pada ada talam itu ono sing ngarani baki, nggih ya? Itu ditaruh di tembok-temboknya itu, gitu. Saya awal itu iku lho wong lengser kok digale kono gitu. Cek opo ngono. Opo asike, opo indahnya, opo nilai seninya wong lengser kok digalen dhuwur. Tapi kemudian tak pandeng temenan ternyata ada tulisannya. Ternyata tulisannya di situ ada artis dari Jakarta, ada fulan, ada fulan, ada fulan. Dengan kesan-kesannya itu memberi kesan. Enak satenya, empuk dan seterusnya. Terus di bawahnya dikasih tanda tangan. Seret-seret di bawahnya ada siapa. Ternyata tanda tangan itu lebih bernilai daripada lengsernya. Lengser nah apa kok lengser dipasang gitu loh, kurang penggawean. Kayak gak duwe-duwe ae. Gak iso tuku lukisan. Tapi sesungguhnya tanda tangan ini lebih mahal daripada lukisan. Yang dilihat bukan tanda tangannya model apa, tapi siapa yang tanda tangan itu loh siapa. Itu menjadi nilai yang berharga. Faham sampean? Jadi yang dilihat itu duduk tanda tangan nih. Piro sih tanda tangan ceret. Nah, sampean kan bisa. Katakan umpamanya nyontoh itu kan bisa, alon-alon bisa. Tanda tangannya siapa? Sekarang ini dunia terbuka kok. Media itu luar biasa. Tirokno kan suwe-suwe iso. Tapi ketika Anda memberikan tanda tangan, terus mencantumkan nama siapa, terus ditempelkan di tembok, yakin nggak ada nilai sama sekali. Justru yang terjadi adalah Anda merasa hina. Kenapa? Karena Anda berbohong atas tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan orangnya. Gitu. Tapi ketika Anda memperoleh tanda tangan itu dari siapa, Anda mengaguminya, maka ketahuilah bahwa dimanapun tanda tangan itu ditorehkan, mau di buku, mau di kertas, bahkan ngone lengser ditempel ini lho wong nyawang. Oh tiba duduk lengsere, sapa sing tanda tangan itu? Oh ternyata ini artis terkenal. Oh ternyata. Nah barangkali selama ini kita belum bisa mudah untuk puas kepada apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita terima dari Allah, anugerah apa yang kita terima dari Allah. Bisa jadi dan sangat mungkin kita tidak mengerti tentang bagaimana kita menghargai, bahwa bukan pemberian yang harus dituntut sesuai dengan keinginan, tapi lihatlah siapa yang memberi, siapa yang memberi anugerah. Karenanya kalau kita mampu menerka dan memahami bahwa sesungguhnya sang pemberi itu sesuatu yang berharga, maka berapapun dan seberapapun kita diberi, maka itu tidak menjadi ukuran lagi. Yang penting kita ini mendapatkan sesuatu dari siapa yang kita muliakan dan hargai. Okay? Kita ini semuanya cinta kepada Rasulullah, kita semuanya ini pengagum Rasulullah, kita ini semuanya perindu Rasulullah, kita semua ini mempunyai keyakinan bahwa pada suatu saat kita akan mengharapkan syafaat Rasulullah. Bahkan mungkin tidak suatu saat nanti di akhirat, dari mulai sekarang pun kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah idola di atas idola, kekasih di atas kekasih. Maka apapun yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bernilai harganya. Katakan umpamanya Anda punya selendangnya Rasulullah, wow, cuman selendangnya saja. Atau barangkali punya sehelai rambutnya Rasulullah, Masya Allah. Loh, apa artinya sehelai rambut? Bukan rambutnya, tapi yang memiliki rambut ini siapa? Ini rambut siapa? Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang tidak merasa puas kepada Allah, tidak merasa cukup kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia ini butuh kepada makhluk. Artinya dia condong kepada makhluk. Ada kemudian dia ini ngatok sama manusia. Coba perhatikan, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjaminku, ya kan? Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang diserai urusan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika saat beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, Nabiullah Ibrahim alaihi salam sama sekali beliau tidak bergeming hatinya. 100%, 1000%, mungkin selaksa persen diserahkan seluruh kehidupannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin menanggung apa yang menjadi keinginan dan kepentingan Nabiullah Ibrahim. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin, bukan dingin yang membekukan, tapi bardan wa salaman, dingin yang menyelamatkan ala Ibrahim, atas Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pak, Bu, saged ditampi nggih? Jangan melihat apa yang diberikan, tapi lihatlah siapa yang memberikan. Wa man istaghna billah ahwajallahu ilaihil khalqu, dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang menjaminku, yang menyelamatkanku, yang mencukupiku, yang menjamin seluruh keinginanku. Cukup Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Alaihi tawakkaltu, aku hanya berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala hasbuhu, yang akan mencukupinya. Jadi ketika seorang itu sudah merasa cukup dengan Allah, yakin dengan Allah, percaya dengan Allah, dia tidak butuh lagi kepada manusia, karena menganggap manusia itu makhluk yang lemah, tidak ada bedanya dengan dirinya. Sesama makhluk sama lemahnya semua, karena makhluk itu diciptakan, yang berkuasa itu yang menciptakan. Kita bukan menjadikan makhluk itu sebagai tumpuan, tetapi pencipta makhluk itu yang menjadi tumpuan kita, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kenikmatan yang kita kejar, tapi kita mengejar yang memberi nikmat. Bukan nikmah, tapi al-mun'im. Bukan nikmatnya, tapi yang memberi nikmat itu yang kita kejar. Paham sampeyan? Jangan kita ini seperti anjing, ojo koyo asu. Asu ku diantem kerikil, sing dikejar duduk sing ngantem kerikile. Tapi nggih maklum mungcane asu kira tau ngaji kok. Gak tahu ngaji. Mestinya yang dikejar siapa? Kan tahu kita bahwa kerikil bisa terlempar itu karena ada yang melempar. Kerikil iso mencolot niku ana sing nguncalno. Tapi dasar asu ora tau ngaji, sing dikejar yo kerikile. Tapi ya untung malah sing ngantem iku gak kepotokan. Engko pinter asune ngono kaya digrudak sing ngantem iku sampai kecekel. Ya untunge ae. Kita itu sama, Pak. Oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dilempar kerikil. Ana kerikil niku sing rupane enak, ana kerikil niku sing gak enak, ana sing nepaki karep, ana sing gak nepaki karep. Iku kerikile Gusti Allah. Mestine iku ding digodak niku duduk kerikile sing ngantem. Lho, paham sampean? Halo. Nek isok niku sampean kaya warek lanang sing ganteng. Lah terus diantem karo wong wedok wayu, diantem kerikil, kathek oleh ngantem niku karo mensem, karo guyu, diantem karo guyu. Kira-kira sampean godak sing ngantem apa kerikile sing sampean godak? Nek kula nggih tak godak sing ngantem sampai kedempok-dempok ngono. Lho endi dikejar kok. Sapa sing digodak mau? Ya sing ngantem.
Nah, cene dhek ngantem ngono iku ora kok saking geding, ndak, dia itu benci, tidak karena dia itu ingin menyakiti, tapi dia melempar sedikit ini minta perhatian, memang sengaja agar dia itu dikejar gitu loh. Paham ya? Nah, sampeyan tetep milih sing kaya asu iku mau ya mbok, ya ojo ngaji ae ngono. Nggih, paham ya? Bu. Sama. Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang melempar kita dengan kerikil-kerikil kecil. Ada yang kadang-kadang itu mengenai keinginan kita, ada yang berseberangan dengan keinginan kita. Terkadang niku diantem sing gak nyenengno ngono. Ngono kok aja dikejar kerikile. Guyu wong Gusti Allah niku pengen diperhatekno kok. Ya seperti kayak guru lah terus ngajar anak muridnya. Ono sing ngusrek kae, diulang mulai pertama lah sampai akhir usrek kae. Akhirnya guru ini lalu melempar tutupnya pulpen. Tutupnya pulpen itu diambil, terus dilempar ke anak itu, terus kena baduke, tuk. Mestinya kalau dia ini murid pinter, mestinya ndelok gurune ngene, mari usrek ndelok gurune ngene, anteng. Tapi nek murid nang rodok dedel ya tutupe iku digeweleki sampai sak nisor-nisor ngene. Paham sampean gitu. Padahal kehendak guru tadi untuk apa? Melempar murid tadi untuk apa? Agar murid itu perhatian ke guru. Encene nek kena murid sing rodok keplek ngono iku ya duweleki. Tutupe pulpen duweleki. Iso-iso di celaki karo gurune, cekel kupinge dijewet, karepku ki perhatekno kok malah ndeleki tutupe pulpen iki lho. Diterangno kat mau srek kae delok nang ngarep. Tak antem ngene iki karepmu ku cek ndelok aku, kok malah ndeleki tutupe pulpen. Ini santri gak cerdas ini. Iki jane keplek santri keplek niku. Nah, ya ono ya wong iman, wong Islam barang sing gak tapi cerdas ini ya ono. Diantem kerikil karo Gusti Allah diwoleki kerikile. Gak ngereken sing ngantem. Padahal asline ngono dipil ngene iki karepe ku cek ndelok, cek ningali, cek perhatian. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa man istaghna billah ahwajallahu ilaihil khalqu. Kalau seseorang itu betul-betul dia merasa puas dengan Allah, cukup dengan Allah, tidak merasa butuh selain daripada Allah, tidak, Allah cukup kok, tidak usah yang lain-lain, saya sudah cukup dengan Allah, mau apa? Yang penting ibadah, doa, yang penting wirid, dzikir kepada Allah, yang lainnya tidak usahlah, saya ini sudah percaya sama Allah. Maka siapa yang hidup seperti ini, kata Allah, kata beliau Sayyiduna Ali bin Al-Muzayyin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah bahwa dia orang ini, ya kan, dia orang ini dicukupi oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya merasa butuh dengannya. Dibutuhno wong ono apa-apa ya jaluki donga, jaluki barokah, dimintai Masya Allah petunjuk, diminta untuk memberikan sesuatu yang bernilai, bermanfaat gitu, dikai tuwa-tuwan, dikai tutur-tuturan, dibuat untuk Masya Allah suri tauladan, orang lain butuh kepadanya. Karenanya ini satu kiat dalam kehidupan agar kita ini betul-betul mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah agar kita ini dalam kehidupan tidak salah kaprah di dalam menyerahkan diri ini kepada siapa, gitu. Kecenderungan diri kita ini kepada siapa diserahkan. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Baik, yakini saja. Berikutnya waqala Ali Al-Muzayyin, Sayyiduna Ali bin Al-Muzayyin berkata,
Man tarakat dunuba raqqa qalbuh, dan barang siapa yang meninggalkan dosa dalam kehidupannya, maka hatinya menjadi lembut. Siapa yang dalam hidup ini suka meninggalkan dosa, tidak mau melakukan dosa, mau kalau dia berdosa, jangan sampai dia banyak melakukan maksiat kepada Allah, jangan sampai dirinya terlibat dalam kemungkaran, dijauhi dosa-dosa itu dalam kehidupannya. Raqqa qalbuh, maka hatinya akan menjadi lembut. Tiang niku nek kapan nduk nggone donya niki gelem ninggalno dosa, emoh ngelakoni dosa, sregep njogo awak, jangan sampai dia melakukan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan raqqa qalbuh, hatinya menjadi lembut. Lembutnya hati itu gampang menerima pituduh. Lembutnya hati niku nuwun sewu, piyambake niku iso gampang nuwun sewu diajak ngelakoni apik. Lembutnya hati niku nalikane ngelakoni apik iso ngerasakno nikmat, bisa merasakan indah, bisa nyaman dengan kebaikan, bisa enjoy dengan ketaatan. Dalam ketaatan dia bisa menikmatinya. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Lembutnya hati itu jika dia melakukan kesalahan akan muncul penyesalan dalam hati. Ngaten. Mengatoli dosa ngoten niku beban, kayak berat rasanya dalam hati itu. Sedih, susah, kelop gak iso turu. Jare bojone le, lapo sampean kok gak turu-turu, mbok turu iku deloken jam pira kok wis jam 11, jam 12, gak iso turu kok Pak. Turok-turokno mikir apa, urip kok kakean pikiran. Cok dibuang, gak penting-penting, garakno awak iki gak sehat. Ditinggal turune. Lah kok sik kelap bae, bapake ngelilir, kok ke durung turu. Aku njaluk sepuro ya Pak ya. Apa? Aku gak iso turu mikirno omonganku sing gak enak maesuk Aku ngomong kasar nang sampean. Ngomong apa? Ya sampean lah tak tawani sarapan sih. Sampean lah engko sik ta Bu, aku sik ana kesibukan iki lho, ana tugas sing durung tak selesekno. Aku lak mbanggel senang sampean ngono. Gak ngregani wong wedok, gak ngerti usake wong wedok nang ngene dapur. Tarik mbadok ora gelem nang. Halo. Oh, maesuk iku tadi pagi tuh. Iya itu Pak, saya nggak bisa tidur, nggak enak dalam hati. Iya sudah, saya maafkan. Wong begitu saja, sudah lupakan. Jangankan yang seperti itu, lebih daripada itu. Tak maafkan, sampean durung njaluk sepuro, lu tak sepuro. Sampean niku wong wedok iki paling tak sayang ya sampean iki. Biyen aku duwe mahasiswa sakmono kae, mahasiswi sakmono kae. Sing tak pilih ya Riko iki ya. Anggite terus aku iki gak milih tepak oleh sampean iki. Mangkane nek sekedar salah ngono ae, dak tak reken ngono. Iya apa? Iya, nomor 1 sampean ke. Matur suwun Pak. Wis kan turu. Cekel cek sirahe to kempiten ngorok. Halo. Turu. Loh, padahal dosanya nggak seberapa. Loh, kenapa begitu? Dia punya hati yang lembut. Kenapa dia punya hati yang lembut? Karena dia selalu menjaga kesalahan, sehingga kesalahan sekecil apapun itu akan terasa. Sekecil apapun dosa yang dia lakukan membuat dia gelisah. Orang itu kalau banyak dosa, maka dosa sebesar apapun tidak akan dia sesali. Yus ibaratnya wong kotoran ngeplek iki apa sih? Nggih ta? Leh, sampean ngerti ya umpamane ana napa tempat masak itu apa namanya? Kuali. Nggih. Panci lah ya toh. Kalau sekarang kan LPG nggak seberapa kelihatan. Dulu pakai kompor mamane, kompor gas kan. Sekali pakai itu kan sudah hitam, gitu. 2 kali pakai yang tambah hitam nih. Sak minggu ngono ya, wis ireng kabeh.
Nah, ketika sekali kelihatan, 2 kali tambahnya hitam kelihatan, 3 kali, 4 kali, 5 kali kelihatan mungkin. Tapi kalau sudah 1 bulan wis ireng kabeh, ora tahu diresiki, terus kena yang namanya api kembali, ya ndak kelihatan. Ditambah lagi ndak kelihatan. Itulah gambarannya dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seorang hamba itu melakukan kesalahan, sekali dia ada titik hitam 1, 2 kali ada 2, 3 kali ada 3, berikutnya titik. Kalau sering kali begitu, akhirnya ngeplek hitam. Kalau sudah ngeplek, dia melakukan kehitaman dari dosa-dosa, tidak akan bisa terlihat lagi. Ya tidak kelihatan. Paham zaman ini? Karenanya pendosa itu untuk melakukan dosa berikutnya ya tidak ada penyesalan sama sekali. Wis ngeplek ngapal karo dosa, wis apal biasa wisan. No. Tapi ketika seorang itu masya Allah ibarat kuali buat masak, ya kan, hitam terus dibersihkan, dibuat masak lagi kelihatan hitam, dibersihkan lagi, maka setiap hitam itu akan dia merasa risih. Setiap kali masak pasti risih melihat kuali itu kemudian menjadi hitam, dan ada keinginan untuk segera membersihkan. Orang itu kalau merasa risih terhadap dosa, pasti dia berkeinginan untuk membersihkannya. Tapi kalau orang sudah tidak merasa risih terhadap dosa, dia tidak ada keinginan untuk membersihkannya. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah. Allahumma Karenanya orang-orang yang gemar menjaga dirinya jangan sampai melakukan dosa dan kesalahan, maka dijadikan lembut hatinya. Kelembutan hati diantaranya di samping menyesal kalau dia berdosa, apabila dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mudah untuk tersentuh dan mudah untuk meneteskan air mata. Kalau ada sentuhan-sentuhan kalbu, akan dia cepat untuk menangkapnya. Jadi nggak usah merangsang jero-jero, yes, selintas begitu saja sudah masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena ini hati ini tidak ada lapisan-lapisan kerat-kerat hitam, ini nggak ada. Dan mereka orang-orang mulia yang memiliki hati-hati begitu. Nih kalau sampean kadang-kadang ya roto angel apa? Makanya Gusti Allah itu kadang-kadang tuh sewayang sama kita itu. Rencana nih Gusti Allah itu kan mboten enten rencana sing elek, apik kabeh rencana nih Gusti Allah. Ndak ada rencana jelek. Adapun cocok gak cocok itu menurut versi kita. Tapi versi nih Gusti Allah apik kabeh, ndak ono sing gak apik. Kadang-kadang kita itu masya Allah disuruh sholat tahajud angel, ngaji wis dikandani. Ini kepengen dadi wong saleh ki sholat tahajud, dipacakno Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam yo sing sregep melakukan salat sunat tambahan, salat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang mulia terpuji kepada kalian. Wacakno ngono iku ya ngrungokno waktu ngaji, bengi ya tetep turu. Sesuk kandhane neh, ya ngrungokno neh. Bengi ngebluk neh. Ngono. Kadang-kadang kapan rodok digedor nemen ngono ya nangis-nangis. Mari ngono bengi gelem tangi. Sisuke lali neh. Kelase wong model ngono. Wangel. Jarine Gusti Allah, arek iki rada ndendel, arek iki ndedel, arek iki rada mokong ya, arek iki mokong iki. Akhirnya nggih diantem krekil karo Gusti Allah. Tuk, anake rada nggodha. Bolak-balik diceluki nang sekolahane, jari anake gak tau mlebu sekolah, minggat melok kancane. Mari ngono minggat ora ketemu-ketemu, sedih, susah. Sowan nang gone kiai, "Yi, ya napa kula niki? Lapo?"
mau sembarang duwe kok kathik sambat apa? Kowe iki duwe susah apa? Sawahmu amba, dhuwitmu akeh, omahmu apik, bojomu ayu. Apa meneh? Putra kula iki lapo? Nggo wudhe kok cek nemene. Lapo? Ya ono critakno nakale anak. Lho nyeritakne iki ra krasa. Nangis maring. Nah, awakmu wis tau salat tahajud. Dereng nate nggih, nate sepindah niku tapi nggih mek pisan tok niku. Nang disergepi tahajute ngono. Ngoten iki. Ya kira-kira pinten rakaat? Ya 8 rakaat melok Kanjeng Nabi. Bareng ditambah 3 witir. Nah, di setiap sujud kuwi nah njaluk nang Gusti Allah. Doati, ilingo nang anakmu, aturno nang Gusti Allah. Mari 40 dina mari. Iso ya sregepono ngono. Dadal wis. Ngoten iki ya, tak dongakno teko kene. Muga-muga hasil maksudmu. Nggih, matur suwun. Salaman Kiai. Nglakoni. Sedina, 2 dina, 3 dina, 4 dina. Loh, masyaallah. Gak kerasa. Seminggu 2 minggu niku kabotan. Sak wulan, 40 dina gak kaetung wisan. Sampai 3 wulan, 4 wulan. Roro anake mari beres, gak titik-titik mari. Tapi hadirin para rawuh, ada sesuatu yang tidak dia duga, bahwa Allah menjadikan dia sergep salat tahajud sing maune wabot, sing maune angel. Quran iki lho ora tembus nang atine. Diwacakno hadis entek-entek hadis kuwi ora nyadarno awake. Diantem krekil karo Gusti Allah. Anake sing nakal tahajud. Akhire wis lali nek arek nakal, ya ngepeni tahajud niki. Suwane nang kiai. Napa? Durung mari. Mboten iki, alhamdulillah. Anakmu ya apa? Alhamdulillah pangestunipun. Kula alhamdulillah matur nuwun jenengan. Nggih, matur nuwun apa? Alhamdulillah kula pun setahun setengah niki pun mboten nate ninggalno salat tahajud. Nah, Quran kak masa mental, hadis mental, diantem kerikil anake nakal. Jaduk kok dadi kok. Sampeyan kok kaya modele duwe rencana ngono apa kepengin disawat kerikil karo Gusti Allah, jane ora usah ngono kuwi. Ya cukup hadis iku wis diyakini, Quran diyakini. Ngono ta. Halo. Ana kadang-kadang wong niku masyaallah. Dikon maca zikir ku cek angele. Wala dzikrullahi akbar. Jenenge ayat Quran niki lho ngongkon wong zikir. Ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wong cerdas nek kapan gelem zikir nang Gusti Allah, qiyaman ngadeg, wa qu'udan lungguh, wa ala junubihim. Seluruh kondisi dan keadaan masih terlentang ngopo niku zikir nang Gusti Allah ngono. Gak mempan bareng ngono Gusti Allah. Ngerti wong model ngeten iki disentil, diantem krekel. Bisnise sing dicupeti karo Gusti Allah. Biasane dal-dil iki mek dal-dal entek. Biasane dal-dil saiki dal-dal entek wis gak mlaku bisnise. Engko kok nangis. Apa iki utange akeh. Baru tenan iki. Maca iki. Istighfar sing akeh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Insyaallah istighfar iki kon nek kon temeni kon dibuka dalan rezekimu karo Gusti Allah, ikakean dosa awakmu istighfar. Ngoten nggih. Nggih. Nang kono dilakoni setahun lak jaduk. Dilakoni temenan istighfar sedina 10.000, kadang 20.000 istighfar tok. Lewat setahun, 2 tahun, gak kerasa bahwa dia sudah nikmat dalam istighfar. Ternyata hadis gak mental, Quran gak mental. Mental dhek ini nalikane disentil karo Gusti Allah lewat bisnisnya sing mampet. Karena ada orang-orang begitu, gitu. Nah mestinya kita itu nggak nunggu begitu. Cukuplah dengan kita menerima arahan dari para kiai, para ulama, orang-orang yang bijak melalui hadis sunnah, Quran hadis, cukup, atau kalam-kalam orang salaf,
menjadikan diri kita sadar lalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Nggak usah nunggu disentil kok koyo arek nakal ae, ora usah dijewet koyo arek sing beling ae. Dadi kawulane Gusti Allah itu begitulah yang baik. Insya Allah kalau kita betul-betul baik sama Allah, diperbaiki hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita harus disentil-sentil, dijewer-jewer kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya hak untuk disenangkan. Inna fi ainika haqqun. Matamu itu, penglihatanmu, kamu punya mata, itu punya hak untuk ditidurkan. Allah itu tidak lalu pernah berbuat dolim sekalipun. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau mendolimi umat ini. Untuk menjadi mulia, Allah tidak mau mendolimi umat ini. Puasa itu, puasa itu sebetulnya Allah tidak melarang tidak makan, boleh makan asal pada waktunya, kan boleh. Mesti ini sarapan jam itu dicepetno jam 4, kan begitu. Mesti ini makan katakanlah sore atau siang jam 1, jam 2, jam 3 diundur sampai jam 6, tapi kan boleh makan. Istri, suami boleh kumpul asal kemudian sebelum waktu imsak dan atau setelah waktu maghrib. Setelah waktu maghrib boleh. Makanya bagi mereka yang maniak umpamanya tidak bisa ditahan biologisnya itu pokoknya di atas rata-rata, gak apa-apa kerungu dohor terus mari ngono gak katik buka panganan guys, pangan bojomu gak apa-apa ngono, boleh sakit ditamping ya. Jadi ini agama. Karenanya orang berilmu, mereka orang utama selalu dan senantiasa perkataannya, perilakunya tidak ada yang terkesan asing, tidak ada yang aneh, karena mereka dipandu oleh Rasulullah SAW, dipandu oleh syariat ini. Alhamdulillah. Berbeda dengan orang bodoh, jenenge wong bodoh kok nggak sembarang-barang ya sing aneh-aneh. Oh no, wong jare Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, wulan papat iki wulan mulya. Ini kan wulan Rajab toh. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berjumlah 12 bulan, dari mulai Muharram sampai Dzul Hijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Tsani, terus Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, lalu Dzulqa'dah dan Dzul Hijjah. 12. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1 yang tersendiri bulan Rajab. 3 yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini bulan yang mulia, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini menurut Allah. Tapi untuk mereka orang-orang yang tidak tahu, orang bodoh, nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti kemuliaan tentang Al-Quran, nggak ngerti syariat Gusti Allah. Gusti Allah ngarani mulya, tapi mereka yang nggak tahu mengatakan ada di antara 4 bulan yang mulia ini dikatakan tidak mulia bagi mereka. Sapa iku? Wong Jawa. Loh kok bisa begitu? Rajab mulia, mereka mengatakan mulia juga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Dzulqa'dah itu mulia. Dzulqa'dah itu mulia. Tapi jarine wong Jawa, Dzulqa'dah iku jenenge selo. Nah kok selo? Ya diseseli Allah.
Makane gak ono wong ngarani wulan selo iku wulan apik kanggone wong Jawa. Mantu gak wani. Nyunatno ku gak wani. Nek nyunatno wedi kentekan, nek mantu wedi buyaran ngono. Sing rabi. Apa? Soale diarani gak apik. Padahal jarine Gusti Allah iki wulan mulya. Aneh toh? Aneh soalnya gak metok syariat. Ada lagi bulan besar. Kalau bulan besar itu bulan Dzul Hijjah. Itu bulan mulia kata Allah Subhanahu wa taala. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Tapi kata orang Jawa apik juga. Makanya akeh wong mantu, akeh wong duwe gawe besar. Baru Muharram. Muharram itu julukannya Syahrullah. Bulannya Allah. Apa Pak? Bu? Syahrullah. Cok keliru Syahrul Gunawan. Syahrul Gunawan. Syahrullah. Bu. Napa? Syahrullah. Oh, keliru Syahrini. Syahrullah, bulannya Allah, mulia. 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 Tapi kata orang Jawa, bulan Muharram itu bulan yang tidak baik. Jenenge bulan suro. Makanya sepi, kalau nak wong duwe gawe. Sepi. Suro. Nah, yang seperti ini karena keluar dari syariat, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, aneh. Karenanya setiap yang keluar dari ajaran Allah, Rasulullah aneh. Sudahlah, ikuti yang jelas-jelas saja ini. Nggih? Salat sunnah, mau puasa, lakukan yang jelas-jelas. Ndak aneh ndak? Nah. Saged ditambi nggih. Dah, begitu. Jadi bagi mereka orang utama, pasti apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilakukan tidak akan terkesan aneh, tidak akan terkesan asing, karena ada panduan dari Allah dan Rasul. Yang mereka pegangi orang-orang utama mulia itu adalah syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang orang-orang yang tidak ngerti, orang bodoh yang nggak tahu agama, yang mereka bahkan anti agama, akan terkesan aneh. Rabi nu bingung, calonmu ngadep ngalor pengidul nak, kok cek aneh ngene. Mbok angger seneng apik ya wis nanti nikahno. Gak, engko nek dep-depan gak oleh, ungkur-ungkuran ya gak oleh. Ngono kuwi, Pak. Apa maneh cek digeleki weton. Iki ketemu sakmene nak, ketemu sakmene, kaboten iki nak. Opone sing ngabot? Wah angger apik ya wis. Kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simpel sederhana. Tungkahul mar'ah li arba'in. Ya. Kabare wong nikahi wong wedok iku krana papat. Ngono to, li jamaliha ayune, wali maliha donyane, wali nasabiha nasape, wali diniha ana sing krana agamane. Ini menurut ulama ahli hadis namanya kalam ikhbar. Apa itu kalam ikhbar? Ikhbar sebuah pemberitahuan. Pemberitahuan wong nikah itu sok-sok krana papat, ya ayune, ya donyane, ya turunane, ya agamane. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1, 2, 3 ini tidak diperintahkan. Justru yang dianjurkan yang nomor 4, fakhtar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka kamu akan memperoleh keberuntungan. Standar itu yang 1 ini, bukan yang 3. 3 itu mek kabar. Kabarku ngene lho. Konro apa ora? Umumi wong iku nikah ya krana ayune, sing didelok mesti iku ya krana nasabe, turunane sapa? Ya kadang-kadang krana donyane. Tapi pilihan sing nomor 4 krono agamane. Nek kon milih agama, fakhtar bidzatiddin kata Rasulullah. Pilih yang mempunyai agama. Akhlaknya bagus, perjuangannya bagus. Ya, dia punya pemahaman terhadap syariat ini bagus. Ya, taribat yadak. Taribat yadak ku asline ngapa? Ngantemno awu nang gone rai, ngeplokno awu nang rai. Menimpakan
debu ke wajah. Itu istilah. Tapi artinya adalah taribat yadak, kamu akan beruntung. Untung kamu jika standarmu untuk kemudian memilih perempuan itu adalah agamanya. Selain itu iku mek digawe sampingan ya syukur umpamane kok agamane apik nang rada ayu. Kok ayu temenan, alhamdulillah. Berarti ya tambahan. Iki bonus teko Gusti Allah. Syukur-syukur ya sugih. Syukur-syukur ya sugih. Tapi biasanya oleh wong sugih niku beban. Kowe gak duwe derajat biasanya. Kongkon-kongkoni ae. Disentaki bojomu ae. Kon kere ape ngatur bojomu. Ra iso bojomu sing luwih sugih. Pak, jokono sandalku, Pak. Kapok. Sepeda ki Pak, umbahan Pak. Lho, gak melok tuku ape gak ngumbah. Wong ngumbah tok gak gelem. Gak iso nukokno ngono. Gak suwe-suwe ngenes wong lanang ngono. Klimpruk suwe-suwe ya kuk ngono. Innalillahi. Sampeyan kok guyu model kok koyo duwe pengalaman. Iya. Kalau agamanya, insyaallah, ketika seorang katakanlah kaya, tapi dia agamanya bagus, dia tahu bahwa dia akan terhina dan dihinakan oleh Allah jika merasa dirinya ya kan lebih tinggi dari orang lain karena mempunyai kekayaan. Tahu. Kalau dia itu cantik, wah, gak saenake dhewe. Apa Pak, aku oleh sampean iki jange apes. Gak masuk standarku asline. Aku iki oleh Riko iki kecelakaan. Kok gak kecelakaan ke ngono gitu, Pak. Engkon kok ngomong ngono sampean iku. Ya iya, wong aku diancam karo wong tuaku. Kok nek gak nurut karo aku ya ndelok wong tua sak liyane aku ae. Timbang aku durhaka, Pak, ya tak terima Riko iki apa adanya. Senajan aku biyen pertama ki merem-merem karo Riko iku. Apes. Halo. Tapi ini ngerti agama ndak berani begitu, ndak berani. Kan dulu ada ceritanya sahabat. Iya. Kalau nggak salah namanya Aswad As-Sulami. Siapa? Aswad As-Sulami. Aswad As-Sulami itu ahli masjid. Kadang-kadang nek turu sering tenggene masjid. Ahli masjid. Terus mantun ngoten mboten enggak ada nopo-nopo, ndak punya apa-apa Aswad Sulami itu. Tapi kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada apa? Saya pengen nikah ya Rasulullah." "Bagus. Nah, ono sing kon senengi?" "Ada ya Rasulullah." "Siapa?" "Putranya sahabat fulan ya Rasulullah." Katakanlah umpamanya sahabat siapa? Siapa? Abdullah kan. Sahabat Abdullah. "Oh itu ya. Ya wis. Tolong kamu datang ke sahabat Abdullah. Titip salam dari Rasulullah. Sampaikan salam dari Rasulullah bahwa Rasulullah menghendaki ya kan? Ya, agar kamu melamar putrinya. Akhirnya Aswad As-Sulami datang. Nah, Aswad As-Sulami wonge ireng. Katakanlah memper-memper koyok Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitulah gambarannya. Ya kalau tampan memang panjenengan bisa gambarkan katakanlah orang Habasah itu seperti apa. Kan hitam-hitam gitu, rambutnya keriting gitu ya. Koyok wong Irian lah bahasanya. Ternyata yang dikehendaki ini putrinya sahabat fulan tadi itu, katakanlah putrinya sahabat Abdullah, ini cantik sekali, cantik. Datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh ada apa?" "Ada salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Waalaikumsalam alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh." Nah, saya datang ke sini bermaksud untuk meminta putri panjenengan agar bisa saya jadikan sebagai istri.
Sebelum saat ini datang ke Rasulullah dan Rasulullah kirim salam kepada panjenengan. Nah, sahabat ini lihat anaknya seperti itu, manusiawi. Iki anakku iki ayu, nah iki sing njaluk koyo ngene. Ya apa putuku ngono. Kali wong sampean ngono lah bapak saya. Cuma sahabat enggak begitu. Ya sekalipun beliaunya ini punya rasa nggak cocok, nggak pas, nggak sampai diungkapkan di lisan, ya di batin. Dengan halus, saya hargai Anda datang ke sini dan terima kasih atas kedatangan Anda. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan Anda, memberikan istri lebih baik dari anak saya, lebih salihah, lebih manut, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan ke sampean. Intinya ya gak oleh ngono lho, Pak. Cuman bahasanya halus. Nek kula sampean ya gak kena diempet. Wis sampean ape berangkat mau wis bercermin, wis ngilu sampean. Sampean iki nilaine pira, anakku nilai pira, mbok diukur apa? Sampean kula mungkin ngono. Ini karena orang mulia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya sudah, kalau begitu saya mohon pamit. Ya, saya doakan mudah-mudahan diijabah permintaan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dia. Enggak begitu lama sang anak ini datang kepada bapaknya. Apa? Ada apa, Nak? Katanya tadi ada utusan Rasulullah. Iya. Siapa namanya? Aswad As-Sulami. Lalu kepentingannya apa? Lah yaitu mau meminang dirimu. Lalu sama apa? Diterima apa gimana? Ya ndak, Nak. Lihat seperti begitu, Nak. Kamu nilainya 9,4, di situ 4,2. Ya ndak, tapi tetap saya jaga perasaannya. Kata putrinya, Abah, jangan lihat dia, lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam Rasulullah itu segalanya. Bahwa, Bah, ketahuilah, aku putrimu menerima lamaran daripada Aswad As-Sulami. Sampeyan duwe anak koyok ngene, Pak. Ya Allah, ya bejo nih wong bejo iki lho. Ya ngeluwi oleh masak kebo. Iya, anaknya ini lo menerima, padahal bapaknya sing gak ngelakoni ku mikir, sing ngelakoni ku lo nerima, Pak. Wih, gini kak, akidai kuat gak ono iki, Pak. Nggih ta? Diterima. Cepat apa? Engkau kejar Aswad As-Sulami. Suruh dia kemudian datang kembali bahwa aku siap untuk menjadi istrinya. Oh, top niki. Bapaknya terenyuh, Masya Allah, anakku, kau anak solihah, benar solihah. Bapak sih gawe akal sih, tapi kamu sudah tidak pakai lagi. Kamu lebih baik daripada ayah. Baik, dikejar. Akhirnya ketemu karo Aswad As-Sulami. Mohon maaf, anak itu telah menerima pinanganmu. Alhamdulillah. Semoga hidup nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah balik ke Rasulullah, ditanya, gimana Aswad? Diterima. Alhamdulillah diterima ya Rasulullah. Alhamdulillah. Sudah, sekarang kau persiapkan untuk pernikahanmu. Ya, kamu beli apa untuk mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pernikahan nanti. Menengai. Wih, nah belanja kono mau menengai. Itu kan belanja kok menengai. Ya, belanja mau menengai. Kenapa kamu diam? Tidak segera pergi. Kenapa? Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk aku berikan kepada calon istriku. Rasulullah senyum. Coba kiai duwe santri nang ngono, ono santri njaluk rabi, lamarane wis diterima, nang kon duwe apa? Mboten gak ada napa-napa kiai. Diapakno karo kiai ini coba, dikeples iku lho. Tapi Rasulullah ndak. Diambilkan uang dari saku beliau. Ambil. Wahai Aswad,
ini kau belanja untuk persiapan pernikahanmu, belanja untuk persiapan pernikahanmu. Diambil uang itu dan kemudian dia pergi ke pasar untuk beli beberapa persiapan untuk pernikahan. Tidak taunya Bapak Ibu, di pasar belum dia membelanjakan uang yang dari Rasulullah SAW tadi, ada panggilan untuk berjihad. Ya haylallah irkabi, ya haylallah irkabi, ya haylallah irkabi. Wahai para kekasih Allah, Allah memanggil kalian untuk pergi ke medan peperangan, berjihad di jalan Allah. Allah memanggil kalian, wahai kekasih Allah, wahai jundullah, pasukan Allah, pergi ke medan peperangan, cari surga. Jenenge Aswad As-Sulami niki. Wis gak kathik mikir-mikir, Pak. Iki tak belanjakno manten, apa tak belanjakno pedang, iki digawe persiapan untuk menikah, apa peperangan. Tidak pakai berpikir begitu. Spontanitas dia langsung pergi menuju ke toko pedang, tombak. Uang itu dibuat untuk beli pedang, beli tombak, dan tidak pakai pikir panjang, langsung berangkat menuju ke medan peperangan. Tidak pulang ke rumah lagi. Subhanallah. Coba nih sampean kula mikir, Pak. Ayo. Iki api rabi lho, diceluk perang. Ayo apa kowe? Paling pikiranmu lah padha wae masih rabi yo perang ngono-ngono. Ini ndak coba. Ndak, belikan pedang, berangkat ke medan perang. Subhanallah, terjadi peperangan dan beliau ini telah membunuh beberapa orang kafir. Wah, sing dipateni. Dan pada akhirnya Aswad As-Sulami ini terbunuh di medan peperangan. Pada akhirnya dia gugur syahid, mati, Pak. Selesai perang sudah menjadi biasa. Rasulullah dan beberapa sahabat mengambil yang terluka dan kemudian yang gugur-gugur itu. Ternyata Rasulullah terhentak menemukan jasad yang gugur di medan peperangan itu bernama Aswad As-Sulami tadi itu. Bersimbah darah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini Aswad As-Sulami gugur di medan peperangan, padahal dia mestinya persiapan untuk pernikahannya, maka dia menjadi pengantin surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah dijadikan manten surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Anda jadi pengantin surga. Jadi pengantin surga. Gak sido tadi manten, tapi manten ini nduk suar oleh bidadari nduk suwarga. Tadi karpe ditolak karo abahnya untuk menikahi wanita cantik. Setelah tinggal hari hanya ditinggal perang, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bidadari surga, dan beliau menjadi pengantin surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wong faham, Pak. Wong ngerti, Pak. Ini loh sahabat menolak dengan bahasa halus. Ketika dihadapkan dua pilihan, apa dia untuk kepentingan pribadi, apakah dia untuk memuliakan agama Allah, membela Rasulullah, ternyata tidak pakai pikir panjang. Dia tahu syariat mengajarkan bahwa dia harus memuliakan Allah, membela agama Allah. Kepentingan pribadi harus dikalahkan, sehingga beliau menjadi pengantin surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat, luar biasa. Dulu ada juga sahabat, ya, namanya Handola. Siapa Bapak Ibu? Handola, Sayyidina Handola. Sayyidina Handola pada saat malam apa pagi ceritanya itu beliau lagi kumpul dengan istrinya, dikumpuli istrinya. Loh Bapak Ibu, di tengah-tengah dia kumpul itu ada panggilan, wahai kekasih Allah, wahai pasukan Allah, Allah memanggil kalian pergi ke medan peperangan, majulah, ya kan, cari syahid, bela agama Allah. Ish kariman awmut syahidan,
iskariman au mut syahidan, iskariman au mut zahidan. Hiduplah yang mulia dan gugurlah di medan peperangan, gugurlah syahid. Kalau sekiranya hidup, hidup mulia, sekiranya mati, mati syahid. Handola ini tidak pakai pikir panjang Bapak Ibu. Mari ngumpuli bojo serakate terus mikir-mikir, mudun ngono ae, genti pakaian, ambil pedang, ambil peralatan perang, langsung berat menuju ke medan peperangan. Dan di tengah-tengah peperangan banyak membunuh orang kafir, ternyata dia terbunuh, mati Pak. Ketika selesai perang, Rasulullah dan para sahabat mengambil yang luka-luka dan atau kemudian mengambil yang gugur syahid. Ternyata ada satu di antara sekian orang yang gugur syahid itu, ada mayat yang lalu dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya basah oleh air. Subhanallah. Dan Rasulullah tersenyum. Sahabat kaget, siapa gerangan ya Rasulullah? Dia adalah Handalah. Jasadnya dimandikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena dia waktu berangkat tadi lagi bersama istrinya ngumpuli bojone, durung sempat mandi junub, berangkat ke medan perang. Sekarang dicucikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh. Ini loh Pak, orang-orang mulia, orang-orang utama. Bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, bagaimana berprinsip, bagaimana dia mendahulukan kepentingan Allah, kepentingan Rasulullah di atas kepentingannya pribadi dan kesenangan pribadi. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi kalimat penggugah sekaligus penyadar bagi kita semua untuk bisa melakukan sesuatu yang utama, dan orang utama perkataannya, perilakunya tidak sama sekali terasa asing karena dipandu oleh Allah, Rasulullah, dan oleh syariat-syariat Allah dan Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan dari ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.